Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 7 ayat yang ke-25 sampai dengan 28. Ibrani 7 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-28. Begini firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Sekali lagi, shalom untuk kita semua dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Bapa kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yang menjadi tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini adalah manusia membutuhkan seorang pengantara. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah manusia membutuhkan seorang pengantara. Pada pemberitaan firman Tuhan kita pada kali ini diambil dari kitab Ibrani. Apa dimaksud dengan yang namanya pengantara? Tetapi sejauh itu, sebelum kita memasuki yang namanya pengantara tersebut, mari kita bisa melihat kilas balik. Atau sesungguhnya seperti bukan kilas balik, tetapi apakah saudara sekalian sudah meresapi dan merefleksikan masa-masa penderitaan Yesus dalam masa Prapaskah ini? Minggu Prapaskah sudah memasuki yang minggu keempat, dan sebentar lagi akan memasuki minggu yang kelima. Tetapi dalam minggu Prapaskah yang keempat ini, kita akan belajar bersama tentang Yesus, atau seorang manusia, seluruh manusia begitu membutuhkan yang namanya pengantara. Nah, pada judul perikop dikatakan bahwasanya adalah Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Kita tahu bersama, saudara sekalian, Harun itu adalah seorang imam. Tetapi imam yang paling tinggi adalah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, pada kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwasanya Harun itu adalah seorang imam yang rela, yang sungguh-sungguh mau berlibat, mau mempersembahkan dirinya untuk bangsanya sendiri. Tetapi di sini kita lihat bahwasannya pada Ibrani pasal 7 ayat yang 25 sampai 28 dikatakan bahwasannya Tuhanlah lebih tinggi derajatnya, imam lebih tinggi dibanding Harun itu sendiri. Dikatakan bahwasannya dikatakan di dalam 25 ayat 25 adalah karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab itu ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam ayat 25 ini dijelaskan bahwasannya siapapun yang datang kepada Allah, Tuhan akan menjadi pengantara dalam hidup mereka. Pengantara yang saya maksud tadi di awal adalah penengah gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mau datang kepada Yesus dan dia dihadang gitu, Yesus itu menjadi seorang pengantara, yaitu seperti pembela orang-orang benar. Orang-orang yang jahat tidak dibela oleh Tuhan. Makanya dikatakan orang Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepada Allah. Dia mau hidup, Tuhan kita itu hidupnya sempurna. Tidak ada Allah lain yang sempurna daripada Allah kita yang imam besar yang paling tinggi ini. Karena Tuhan atau manusia, yang seperti yang saya katakan di dalam tema adalah manusia membutuhkan seorang pengantara. Dalam ayat yang 26 dikatakan bahwasannya manusia itu membutuhkan seorang orang yang benar,
Tetapi di sini bukan seorang manusia, tetapi Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang sebagai pengantara itu tersebut. Tuhan itu adalah orang yang saleh, orang yang tanpa salah, orang yang tanpa noda dan bercelah, yang tidak bisa dipisahkan dari, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Apa maksud dari tingkat-tingkat sorga itu sendiri? Jika kamu bertanya, the step by step dari sorga itu adalah Tuhan itu sendiri yang paling tinggi. Di bawahnya adalah malaikat. Di bawah malaikat ada nabi. Malaikat menyampaikan kepada nabi untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi yang pertama adalah Tuhan berbicara kepada malaikat, malaikat kepada nabi, dan nabi kepada orang banyak yang mau mengikut Kristus itu sendiri. Dalam hal ini juga teman-teman dan saudara sekalian, orang atau yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar saleh, Allah yang benar-benar takut akan Bapanya sendiri. Tidak ada Allah lain, sekali lagi saya katakan, tidak ada Allah lain selain Tuhan yang bisa mengalahkan, atau Allah lain yang sebanding dengan Allah kita yang penuh kuasa ini. Ingat, kekuasaan Tuhan itu jauh lebih tinggi dibanding Allah lain. Jika kamu mau mengikuti ajaran-ajaran lain, jika kamu mau mengikuti sekte-sekte aliran sesat, itu tidak ada sama sekalinya keuntungan bagi dirimu sendiri. Itu malah menjadi keburukan bagi dirimu sendiri. Karena melalui firman Tuhan, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Ada suatu ketika, ada suatu tokoh yang bernama seorang petinju. Seorang petinju ini, saya lupa namanya, dia itu pernah diculik dan dibawa ke sebuah hutan yang paling angker, yang dihuni oleh ribuan-ribuan orang yang mengikuti sekte-sekte setan. Di dalam ritual tersebut, jadi di dalam ritual itu sendiri, orang-orang di sana melakukan yang namanya ritual sesat, ritual yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia itu sendiri. Mereka melakukan yang namanya mengorbankan hewan untuk sebagai bahan ritual. Kemudian yang kedua itu memakan daging hewan, daging manusia, darah dan sebagainya. Sehingga pulau tersebut dikatakan sebagai pulau yang paling terkutuk. Ketika petinju ini dia tidak tahu dibawa kemana, dia sadar bahwasannya dia ketika melihat orang-orang itu melakukan sekte-sekte aliran itu, mereka menjadi seorang yang sempurna. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan dalam aliran itu, mereka menjadi sempurna. Nah, untung saja petinju ini dia bisa melarikan diri. Dia bisa meloloskan diri dari pulau yang sangat mengerikan yang diisi oleh orang-orang yang mengikuti sekte-sekte aliran sesat ini. Ketika dia melarikan diri, orang-orang yang di situ tidak bisa mengejar. Kenapa? Karena petinju ini membawa sebuah orang-orang orang yang menyelamatkan petinju ini sangat berpengalaman, memegang senjata, memegang senjata yang lebih tinggi. Karena orang-orang yang di dalam pulau tersebut hanya memakai kayu, tombak begitu, dan tidak lengkap seperti senjata, peluru yang ada isi peluru begitu dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, syukurlah petinju itu bisa selamat dari hal-hal yang berbau satanisme tersebut. Dan ketika dia balik ke rumahnya sendiri, dia langsung mengabarkan kepada pihak media sosial bahwasanya apa yang dia telah alami itu adalah hal yang sangat-sangat keji, hal-hal yang sangat tidak masuk akal di pikiran oleh manusia itu sendiri. Karena ketika mereka melakukan itu, seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka itu merasa seperti hal yang sempurna. Mereka itu merasakan seperti menjadi orang-orang yang sangat-sangat sempurna di hadapan Tuhan Allah lain. Oleh sebab itu petinju itu langsung lari dari pulau yang sangat mengerikan tersebut. Kembali lagi kepada pemberitaan Tuhan kita. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Tidak ada Allah lain yang lain lebih besar daripada Tuhan kita. Imam besar paling tinggi, Tuhan itu sendiri. Tuhan paling tinggi adalah Tuhan kita sendiri. Tidak ada Allah lain. Juru selamat yang paling kita kenal adalah Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal itu, yang dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 kan dikatakan kemarin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak hidup di dalam binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua, kita itu untuk supaya mempersembahkan diri kita, supaya kita mau bercontoh, mau seperti Yesus yang senantiasa selalu mau mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita. Tuhan kita itu setia, Tuhan kita itu hebat. Dia rela mau disalibkan, dicaci maki hanya untuk menebus dosa kita sendiri. Menjadi pertanyaan, if you not believe the Jesus, if you have two sins in your life, lepaskanlah itu. Jika ada di dalam dirimu dosa, lepaskanlah itu. Dosa di dalam diri kita itu tidak ada gunanya. Apa gunanya dosa sebanyak-banyak? Coba bandingkan. Jika kamu melakukan dosa sebanyak-banyaknya, apa keuntungannya bagi dirimu? Tetapi jika kamu melakukan kesetiaan, jika kamu melakukan hal-hal baik, apa keuntungan? Ya, menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, menjadi diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, tinggalkanlah yang dosa, tetapi mendekatkan diri kepada tali kasih Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sebagai kata-kata penutup saya dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua bahwasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam mengorbankan dirinya kepada kita, itu adalah hal-hal yang sangat istimewa, hal-hal yang sangat Tuhan mau supaya manusia itu jangan lagi melakukan dosa. Lewat penderitaan yang Tuhan alami, itu adalah semua hal yang sungguh-sungguh very impossible, sangat susah untuk dilupakan oleh manusia itu sendiri. Betapa hebatnya kuasa Tuhan itu, betapa hebatnya jika kita manusia mau percaya kepada Tuhan kita itu sendiri. Sebagai kata penutup kepada kita sendiri, kepada kita semua, saya berpesan kepada kita semua untuk tetap terus menjadikan Tuhan sebagai pengantara hidup kita sendiri. Manusia tidak bisa hidup daripada Tuhannya sendiri. Kalau ada manusia yang bisa hidup tanpa Tuhannya sendiri, pertanyaan, apakah itu adalah seorang manusia? Apakah dia seorang alien? Apakah dia seorang yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan? Tergantung pada diri Anda. Tanyakanlah kepada diri Anda, apakah Anda sudah sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan Anda sendiri? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang? Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan pertanyakan kepada saudara sekalian, refleksikanlah di dalam diri kalian sendiri. Tapi yang terpenting dari itu semua, percayalah, kalau kamu percaya kepada Tuhanmu, kalau kamu percaya bahwasanya imam yang besar itu adalah Tuhan kita sendiri, maka Tuhan akan senantiasa selalu menyelamatkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Dan selamat memasuki dan memaknai masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.